Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Alhamdulillah, walaupun suasana masih mendung, kita masih bisa bertemu kembali walau secara online. Pada pagi ini, pertemuan pertama kami ingin menjelaskan terlebih dahulu kontrak kuliah elemen mesin 2. Sebagaimana kalau seseorang itu mau bekerja, misalnya nanti Anda menjadi sarjana, kemudian Anda melamar ke perusahaan dan diterima, awal pertama kali sebelum Anda bekerja, itu ada kontrak kerja. Kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan baru. Dalam kontrak kerja tersebut berisi perjanjian-perjanjian antara pihak pertama, yaitu pihak perusahaan, dengan karyawan baru tersebut, pihak keduanya karyawan baru tersebut. Di situ disebutkan aturan kerja, kemudian lama kontrak kerja. Biasanya berisi kontrak kerja selama setahun, terhitung mulai awal dia bekerja. Kemudian selama 3 bulan itu adalah masa percobaan. Selama masa percobaan, jika karyawan ini bekerja dengan baik, maka akan dilanjutkan bulan berikutnya. Nah, selama masa percobaan itu biasanya gajinya masih 80%. Setelah lolos pada masa percobaan, masuk bulan keempat sampai setahun, itu gajinya 100%. Kalau CPNS atau pegawai negeri baru, selama CPNS itu gajinya 80%. Nah, kalau CPNS itu selama setahun, selama setahun itu gajinya 80% dari gaji pokok. Nah, kalau bekerja selama setahun itu bekerja dengan baik, nah kondisi perusahaan masih bagus, maka akan diperpanjang lagi. Nah, itu kalau kontrak kerja dengan perusahaan. Kalau kontrak kerja kuliah, itu beda lagi. Isi kontrak kerja antara dosen dengan mahasiswa, itu yang pertama tugas atau kuis. Nah, tugas atau kuis itu di 10 sampai 30%. Kalau tugasnya sedikit 10%. Kalau tugasnya sedang 20%. Kalau tugasnya banyak 30%. Jadi tergantung kuantiti dan mutu tugas. Kalau kinematika, mungkin tugasnya nggak terlalu banyak atau sedikit, tapi bisa 20%. Karena apa? Untuk mengerjakan tugas itu perlu waktu yang lama. Kemudian UTS. UTS di sini 35 sampai 50%. Selanjutnya UAS sama, 35 sampai 50%. Kalau UTS di sini ada 35 sampai 50%. Jika rata-rata UTS-nya itu nilainya tidak bagus, maka bisa diturunkan dibandingkan dengan UAS-nya. Nah, ini menguntungkan mahasiswa. Karena kalau rata-rata yang bagus dibuat persentase yang lebih tinggi, maka nanti nilai totalnya menjadi bagus. Kalau tugas itu nilainya 30%, maka UTS-nya 35%. UAS-nya 35%. Kalau tugasnya itu 10%, maka
UTS-nya bisa 40%, kemudian UAS-nya bisa 50%, dan seterusnya. Nah, ini fleksibel. Nah, yang mau menentukan siapa? Ya, dosennya tentu saja. Dan hasil kumulatifnya itu adalah yang menguntungkan mahasiswa. Selalu yang menguntungkan mahasiswa. Selanjutnya, data pustaka. Saya menggunakan literatur A Textbook of Machine Design yang dikarang oleh Gurmi. Nah, ini nanti mahasiswa juga saya kasih. PDF-nya saya kasih. Enak kan? Kemudian mahasiswa juga mendapatkan diktat elemen mesin 2. Ini saya karang sendiri. Nah, selanjutnya mahasiswa harus lebih aktif. Ya. Apakah kuliah nanti kita lanjutkan dengan Google Meeting? Kalau ada masalah-masalah yang ingin ditanyakan, ayo kita buat Google Meeting. Ya, cuman mahasiswa harus banyak yang mengikuti. Harus disiapkan pulsanya juga. Jangan jadikan alasan, nggak punya pulsa pak, nggak punya pulsa pak. Oh, sinyalnya jelek pak saya pak. Itu didiskusikan nanti lewat WhatsApp. Jadi WhatsApp ini adalah sarana ya, untuk memfasilitasi mahasiswa dengan dosen ya, dalam proses pembelajaran semaksimal mungkin. Nah, sampai di sini apa yang kami sampaikan untuk pertemuan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.